Oke, kita lanjutkan garapan bore up bit karbu ini ya guys. Di sini saya akan bahas untuk pemasangan noken as BRT-nya nih. Jadi untuk noken asnya ini memakai BRT tipe T1 ya untuk bit karbu. Nah ini ya guys, T1. Untuk noken as T1 ini kita cuma dapat noken as dan bearing yang di sini ya. Nah untuk dekompresi dan lahar yang dalam ini kita beli lagi. Jadi untuk membeli noken as BRT kita perlu beli lagi laharnya ukuran 6001 untuk bit karbu. Dan di noken as ini mempunyai lip yang cukup tinggi ya, lipnya 8,5 mili. Jadi kita perlu memperhatikan yang pertama mulai dari per klep struknya ya, ini struk jarak ini, jarak kerenggangannya. Kemudian, nah perhatikan juga di bagian sini. Karena noken as BRT T1 ini mempunyai lip yang cukup tinggi 8,5 mili, sedangkan di sini untuk jarak main klep dengan retainer ya, retainer di sini dan seal klep itu hanya 7 mili. Jadi kita perlu memodifikasi retainernya nih. Jadi retainernya ini saya potong. Ini dipotong dijadikan 6 mili. Tuh, beserta kuku klepnya ya. Nih kuku klep ini. Jadi yang tadinya mempunyai jarak main 7 mili, jadi punya jarak main 9 mili, masih ada sisa setengah mili ya, karena lipnya cuma 8,5 mili. Dan itu sudah cukup aman ya, jadi retainer tidak akan mentok ke seal klep yang menyebabkan seal klep cepat rusak, hancur ya. Dan yang lebih ngeri lagi bukan karena seal klep ya, kalau kita tidak merubah ini, kalau misalkan melewati seal klep dan kena bos klep, bisa-bisa klepnya yang putus. Karena klep masih ingin membuka tapi tertahan oleh bos klep ini ya, mentok ke retainernya. Dan kita balik lagi pada noken asnya. Jadi di noken as ini agar bisa terpasang dekompresi, ini dekompresi ini ya, yang berfungsi untuk membocorkan kompresi ketika mesin saat pertama kali dihidupkan, agar starternya enteng ya, atau diengkol enteng. Nah ini saya bubut sekitar 1 mili ya. Ini di gerinda sih, tidak dibubut. Yang penting lebih kecil dari inilah, setengah milian. Karena pinggang dari noken as BRT ini lebih kecil dari standarnya. Kalaupun mau langsung dipasang bisa sih. Cuman ini saya buatkan toleransi ya, jadi lebih yakin lagi. Kemudian untuk per klepnya ini saya memakai per klep Swedia ya. Untuk mencegah terjadinya floating atau klep telat menutup. Misalkan seperti ini nih, di RPM tinggi. Nah, yang seharusnya klep menutup dan piston ke atas ya di posisi TMA. Karena per klepnya lemah, jadi terlambat menutup dan mengakibatkan seher nabrak pada klep. Kalau sudah seperti itu fatal akibatnya ya, hancur semua. Untuk perbedaan per klepnya kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk panjangnya di sini ada perbedaan sekitar 3 mili dan jarak kerenggangannya atau struknya ini dia lebih renggang ya untuk per klep Swedia, dan ini per klep standarnya. Dari tingkat kekerasannya untuk per klep yang standarnya kita coba. Nah, ini masih kuat ya, dengan tangan masih kuat. Sedangkan untuk per klep Swedia tuh, ini tangan kanan dan ini tangan kiri ya, tapi keras ya. Jadi insya Allah tidak akan terjadi floating ya, atau klep terlambat menutup yang mengakibatkan mesin hancur. Dan kemudian untuk plat klepnya ini saya masih memakai standar ya, standarnya bit karbu, yang bawaannya yang originalnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang perlu diperhatikan untuk pemasangan noken as BRT. Yang pertama dari sini jarak main seal klep dengan retainernya ya. Nah standarnya kemarin saya ukur hanya 7 mili jarak mainnya ya, dengan retainer di sini. Ini saya buat 9 mili karena lip dari noken as BRT itu 8,5. Jadi masih menyisakan setengah mili atau 0,5 ya untuk jarak mainnya. Itu masih aman ya, tidak akan nabrak seal klep ya. Kemudian yang kedua perhatikan juga per klepnya ya. Nah, usahakan per klepnya yang keras ya. Karena untuk mencegah terjadinya floating tadi ya, yang menyebabkan mesin hancur. Itu aja sih ya poin pentingnya. Yang paling penting itu jarak main ini dan kekerasan per klep ya. Untuk bagian dekompresi ini, kalaupun kalian tidak dipasang, nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Cuman starternya berat dan diengkol pun berat ya.
karena di sini saya buatkan kompresi 11. Oke, jadi cukup itu aja ya. Sekarang kita lanjutkan ke pemasangannya.